Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu cara mengatasi serangan penyakit jamur pada tanaman bunga kupu-kupu. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah tanaman bunga kupu-kupu saya ya guys, yang sudah saya pindah tanam. Dan ini karena saya bikin videonya itu sudah jam 3 sore, maka tanaman dari bunga kupu-kupu ini daunnya itu udah banyak yang mulai menguncup ya. Nah, itu pada tidur. Seperti kita ketahui bahwa tanaman kupu-kupu ini itu pada pagi sampai siang dia akan mekar daunnya, lalu pada sore hari sampai menjelang malam itu dia akan menguncup. Itulah sifat dari tanaman bunga kupu-kupu ini ya guys. Sebenarnya sih kalau dibilang bunga bukan ya, lebih ke daun. Cuman karena orang-orang menyebutnya bunga kupu-kupu, ya sudah ikutin aja. Sebenarnya ini daun kupu-kupu ya. Nah, teman-teman bisa lihat, lucu ya, seperti hewan kupu-kupu emang ya. Nah, ini hasil dari pemindahan ke pot yang baru ya. Itu udah ada video saya yang sebelumnya, yaitu pemindahan ke pot yang besar. Dan hasilnya apa? Nah, ini adalah daun yang baru, teman-teman bisa lihat. Ini dan ini adalah hasil dari perawatan saya sampai dengan pemindahan pot. Daunnya ukurannya lebih besar ya. Sedangkan ini tanaman dengan daun yang lama itu cenderung lebih kecil. Setelah saya rawat dan pindah pot, akhirnya keluar dari daun-daun baru yang lebih besar. Jadi itulah ya, kalau teman-teman pengen bunga kupu-kupu ini daunnya besar-besar, maka harus pindah pot ke yang lebih besar. Pemberian pupuk yang rutin ya, yaitu dengan pupuk NPK 16 cair 1 minggu sekali, dan pupuk organiknya 4 hari sekali. Dosisnya berapa? Saya ulang lagi nih ya. Untuk NPK cairnya itu 5 liter air, NPK 16 nya setengah sendok makan dicairkan. Lalu pupuk organiknya terbuat dari air cucian beras 5 liter dicampur dengan E4 2 tutup botol. Lalu dicampurkan dengan 2 pieces gula merah, dihaluskan dan diamkan dalam jerigen selama 1 minggu. Dicampur jadi satu semuanya ya. Setelah seminggu bisa dipakai, dan dicairkan lagi ke air 5 liter dicampur dengan setengah gelas pupuk organiknya. Kemudian baru disiramkan, itu 4 hari sekali. Dan pupuk NPK cairnya itu seminggu sekali. Dan hasilnya seperti ini ya, daunnya keluar semua. Untuk media tanamnya seperti biasa, yaitu sekam bakar dan pupuk kambing. Sekam bakarnya 3 bagian dan pupuk kambingnya 1 bagian. Tapi ada yang bermasalah nih saat ini dengan tanaman bunga kupu-kupu saya, yaitu daunnya terserang dari bercak daun. Nah, menurut saya lihat, kalau didekatkan kelihatan ya. Nah, ini warnanya keluar bercak-bercak putih gitu, terserang penyakit jamur ini. Nah, ini sebenarnya bawaan penyakit dari tanaman pertama kali dibeli ya. Tapi ini mulai merambat lebih banyak, maka saya akan mencoba untuk menghentikan dari penyebaran serangan penyakit bercak daun yang menyerang pada tanaman kupu-kupu saya ini. Dan ini untuk zaman daun barunya itu masih sehat ya, itu masih mengkilat, ungu, tidak ada bercak-bercak putihnya. Takutnya nanti serangan penyakit bercak daun ini akan menular ke daun yang baru. Saya yakin pasti lama-lama akan menular, karena ini satu umbi ya, satu tanaman, pasti akan menular ke daun yang baru. Padahal ini daun barunya sehat ya, tuh mengkilat, tidak ada bercak-bercaknya. Maka dari itu saya akan melakukan penyemprotan apa, yaitu fungisida. Fungisidanya apa? Nah, ini dia, Bitin M4580 WP, yaitu dari fungisida berbentuk tepung ya, dengan bahan aktif mancozeb 80%. Ini sangat efektif untuk penyembuhan atau pengobatan pada tanaman yang mengalami dari penyakit bercak daun, lalu rebah layu, Phytophthora, dan lain sebagainya. Kalau ditanya apakah boleh dengan merek yang lain, misalkan Antrakol, boleh-boleh aja, karena fungisida pada dasarnya fungsinya sama ya, beda bahan aktifnya aja. Tapi untuk Antrakol juga bagus kok. Nah, sekarang untuk pengencerannya berapa? Ini saya sudah siapkan ya, air bersih sebanyak 1 liter. Lalu saya siapkan untuk bitinnya berapa? Ini saya ambil dari sekitar 1/4 ya, seujung dari sendok makan ini, jadi kecil sekali ya. Nah, itu dikit ya, ini sekitar 1/4, 1, 2, 3, 4, 1/4 atau ujung dari sendok makan ini diberikan ya untuk fungisidanya. Nah, sekarang kita larutkan ke air 1 liter ini. Kita aduk sampai benar-benar larut. Nah, seperti ini. Ini dia alat semprot saya. Kita masukkan corong.
Ini alat khusus untuk penyaringan dari pupuk ya, jangan dipakai untuk minum. Kenapa saya pakai saringan? Karena takutnya pada larutan fungisida ini ada pasirnya yang nanti akan membuat macet dari alat semprotnya. Jadi nanti akan rusak ya alat semprotnya. Jadi saya harus pakai alat saring. Oke ya, kita masukkan. Udah ya, nah ya, lihat ada kotorannya kan. Nah itulah yang saya maksud, jangan sampai ada kotoran yang masuk ke dalam alat sprayer kita. Oke, sekarang kita mulai melakukan penyemprotan. Kita gunakan setelan yang paling menyebar ya. Tetes dulu. Nah ini dia. Nah, emang untuk fungisida ditin ini adalah fungisida tepung ya. Jadi nanti itu akan berpengaruh, yaitu terdapat dari bercak-bercak warna kuning atau putih pada permukaan daun tanaman bunga kupu-kupu ini. Tapi tidak masalah ya. Kenapa? Karena untuk penyembuhan. Jadi nanti tanaman akan semakin sehat. Jadi warna putih fungisida yang menempel pada permukaan daunnya itu seminggu kemudian biasanya akan hilang sendiri. Oke ya, kita semprot sampai benar-benar menyebar rata. Penyemprotan fungisida ini dilakukan seminggu sekali ya. Pertama kita lihat dulu seminggu sekali. Kalau udah ada perubahan kita hentikan. Tapi kalau masih ada bercak-bercak lalu mengering, kita lanjutkan lagi di minggu kedua. Oke ya, seperti itu ya. Nah udah ya, ini udah rata tersiram dari fungisidanya. Stay tune terus di channel saya, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dah.